Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata, katanya. Dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepala, dan mereka merasa juga bersalah, sehingga Maisojenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu mulailah hidangan mengalir. Demang penanggalan yang merasa telah menyakiti hati Maisojenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit hanya dengan air saja, tanpa ramu-ramuan obat yang lain. Sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi katanya, 3 hari kemudian orang itu datang kepadaku dengan bawa 4 ikan gurame sebesar penampi sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab. Sebabnya, sambung Ki Asem Gede, kenapa obat-obatku banyak yang dapat berhasil adalah sebagian besar dari mereka yang aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku, bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih daripada itu, semuanya adalah berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi suara Ki Asem Gede terputus, sedang mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram. Beberapa kali ia menelan ludah seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi ulang Maisojenar yang ingin mendengarkan kelanjutan cerita Ki Asem Gede itu. "Ah, tak apalah," tukasnya. "Segala sesuatu ada pengecualiannya. Sebagai seorang yang beratus bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-kali Tuhan tak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti akan kebesarannya." Maisojenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau ia sebutkan. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. "Nah, anak mas," sambung Ki Asem Gede kemudian, sambil berusaha untuk mengembalikan suasana, "kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu, misalnya seperti yang terjadi di sini?" Seorang seperti Adi Pananggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang sakti. Mendengar pertanyaan ini, Maisojenar tersenyum. Demikian juga Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan. Meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih tergetar. Tapi kemudian oleh pertanyaan ini, Maisojenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpainya di puncak Gunung Ijo. Karena itu bertanyalah ia, "Ki Asem Gede, Bapak Demang Penanggalan, serta Kakang Mantingan, memang sebenarnya ada yang aku jumpai sesuatu dalam perjalananku. Yang ingin aku tanyakan itulah sebabnya, maka aku datang kemari." Ketika Maisojenar nampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan menjadi bersungguh-sungguh pula. "Di puncak Gunung Ijo," sambung Maisojenar, "aku jumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserak-serakan, bekas api unggun,
Dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji. Sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku ketemukan pula kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Demang Penanggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Sedangkan Dalang Mantingan menarik napas dalam-dalam. Melihat keadaan itu maka makin nyatalah bagi Maiso Jenar bahwa daerah ini pasti langsung mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. "Anak Mas," jawab Ki Demang Penanggalan dengan suara yang dalam, "akulah orangnya. Kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna." Ia berhenti sebentar menelan ludah, lalu sambungnya, "Apalagi aku sebagai seorang Demang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku. Tapi nyatanya aku sama sekali tak mampu berbuat demikian." Kembali Demang tua itu berhenti berbicara. Matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam. Di halaman beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Penanggalan menggeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu di daerah ini lewat serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka masuki desa ini menjelang senja karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka, serta sikap pimpinannya yang ramah, maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh 2 orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Boko. Tapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak. Sekali lagi ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian sambungnya, "Tetapi terkutuklah mereka, terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tapi yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami. Orang hampir seluruh desa ini, ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan lagi. Cepat-cepat kami menyerbu masuk, tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami. Dan segera terjadilah pertempuran. Orang-orang kami lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan nampaklah betapa dahsyat cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi segera nampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta Bau Rekso dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu berhasil menerobos masuk ke Banjar
sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi. Ditambah lagi betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu aku pun berkelahi seperti iblis. Tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika napasku sudah mulai mengganggu, segera aku merasa terdesak. Sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Demang tua itu menarik napas sambil membetulkan duduknya. Kemudian ia melanjutkan. Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba. Sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi Bau Rekso dan Gagak Ijo sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Tapi ternyata Tuhan mengendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asem Gede, yang pada saat yang tepat datang menolong kami. Demang itu berhenti bercerita, pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asem Gede. Lalu katanya, selanjutnya Ki Asem Gede lah yang lebih mengetahuinya. Maeso Jenar mendengarkan cerita Demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa Demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya. Sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri, tetapi rupa-rupanya lawannya adalah orang yang perkasa. Ki Asem Gede yang diminta melanjutkan cerita itu berkisar sedikit. Dipandangnya pelita yang nyalanya bergerak-gerak oleh angin yang berembus ke pendopo. Ia batuk-batuk sedikit, lalu mulailah ia bercerita. Anak mas, katanya, sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata-mata hanyalah karena kebetulan saja, dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan. Itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombonganku yang kosong saja. Diam-diam Maeso Jenar mengamati tubuh Ki Asem Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah melipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun gerak-geriknya masih nampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ia masih memiliki kekuatan itu. Pada masa mudaku, sambung Ki Asem Gede, memang aku pernah berguru pada seseorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar. Mendengar nama itu disebut-sebut, Maeso Jenar ternyak. Sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya, bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Mojopahit yang tangguh. Karena itu mau tidak mau ia harus mandang Ki Asem Gede sebagai seorang yang berilmu, baik dalam obat-obatan maupun ilmu tata berkelahi. Bahkan rupa-rupanya ia memiliki kecerdasan otak yang tidak mengecewakan pula. Tetapi lanjut Ki Asem Gede, sebagai aku katakan tadi, aku tidak banyak mendapat kemajuan. Barangkali tubuhku terlalu ringkih untuk melakukan hal-hal yang berat dan keras. Karena itu Ki Tambak Manyar melatih aku dalam hal mempergunakan senjata sebaik-baiknya, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dan ini adalah suatu keuntungan, sebab ilmu ini dapat aku berikan pada banyak orang sekaligus, meskipun tidak sedalam-dalamnya.
kecuali hanya pada 1-2 orang saja, terutama dalam hal mempergunakan bandil, panah, supit, dan sebagainya. Orang tua itu berhenti sebentar dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia melanjutkan, kepandaian yang tak berarti itu ternyata berguna juga dalam suatu waktu, di mana di penanggalan hampir menjadi korban keganasan orang-orang berkuda itu. Ketika aku datang, penduduk Kademangan ini telah kehilangan semangat dan hampir putus asa. Sedangkan kalau sampai terjadi, penduduk daerah ini melarikan diri, akibatnya akan hebat sekali. Orang-orang berkuda itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ganas dan kotor lainnya. Karena itu, segala urusan untuk mengusir mereka itu harus dijalankan. Pada saat itulah, maka aku mengumpulkan orang-orang yang sudah ketakutan itu dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Aku peringatkan pada mereka bahwa sebaiknya kita melawan orang-orang berkuda itu dari jarak jauh. Sebab dengan mengadu kekuatan sudah jelas bahwa kepandaian dan keperkasaan mereka jauh di atas kita. Dengan jumlah yang banyak dan serangan-serangan jarak jauh, mungkin kita akan berhasil mengacaukan mereka. Maka dengan mempergunakan senjata ini, lanjut Ki Asem Gede, rupa-rupanya semangat mereka bangkit kembali. Dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, supit, dan bandil. Dan orang berkuda itu tidak bersiap untuk melakukan pertempuran jarak jauh. Sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan perhatian mereka. Apalagi kami mempergunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain berminyak, serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka suami istri itu terpaksa keluar dari Banjar, dan akhirnya mereka pun dapat kami usir pergi. Tetapi yang menyedihkan kami adalah Adi Demang Penanggalan, Bau Rekso, dan Gagak Ijo mengalami luka-luka yang cukup berat, serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu, ia mengalami ketakutan yang sangat, sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya. Kembali Ki Asem Gede berhenti, ia membetulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Maiso Jenar meresapi kata-katanya. Bagi Maiso Jenar, persoalannya menjadi semakin jelas bahwa pernah terjadi percobaan untuk menculik gadis di daerah ini. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, rupanya di daerah ini rombongan itu berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk kurban upacaranya yang aneh itu. Kemudian sudah itu, Ki Asem Gede melanjutkan lagi. Di atas salah satu puncak pegunungan Boko, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir tiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya. Tetapi kami tidak segera dapat memburunya sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian, kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka, mengusir mereka atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi beberapa waktu kemudian tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang anak mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di atas puncak Gunung Ijo itu. Cerita Ki Asem Gede diakhiri dengan suatu tarikan napas yang panjang, suatu tarikan napas penjelasan. Maiso Jenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Memang pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahiriah yang lain. Minuman keras, makan dengan satu cara yang hampir dapat disebut buas, dan sebagainya.
Suasana kemudian menjadi sepi, sedang malam semakin lama semakin dalam. Mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu. Tetapi di bagian belakang rumah Kademangan itu nampak adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam yang kali ini berbeda dengan kebiasaan, karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyembelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di Kademangan itu. Sehingga tiba-tiba saja seolah-olah Demang Penanggalan sedang melangsungkan suatu perhelatan. Di pendopo Kademangan, Ki Asem Gedhilah yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian dan berusaha untuk mengubah suasana melenyapkan ketegangan yang mencekam. Katanya, "Adi Pananggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Maeso Jenar? Tentang cerita orang-orang berkuda itu, baiklah kita simpan lebih dahulu sampai kesempatan lain. Aku kira anak Mas Maeso Jenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh, serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah Adi Pananggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Pananggalan itu dibunyikan." Demang Penanggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Penanggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, "Siapa yang di luar?" "Aku, Bapak Demang," jawab salah seorang di antaranya. Maka sebentar kemudian orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. "Berapa orang seluruhnya?" tanya Demang tua itu lebih lanjut. 6 atau 7 orang, Bapak Demang," jawab orang itu. "Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan. Ki Asem Gedhi ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending," ajak Demang Penanggalan. Ki Asem Gedhi tertawa terkekeh-kekeh, sahutnya, "Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tapi tidak adakah seorang presiden yang baik di desa ini?" Kembali Ki Demang Penanggalan tersenyum, juga Maeso Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gedhi adalah seorang penggemar uyon-uyon. "Nah, kalau begitu panggil Nyai Jai Manis," kata Demang Penanggalan pada orang tadi yang sudah turun ke halaman. "Baik, Bapak Demang," jawabnya sambil melangkah turun. Bentar kemudian terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang berada di halaman. Tapi yang paling gembira dengan usul ini, sambung Ki Asem Gedhi, adalah Adi Mantingan yang telah beberapa lama tidak mendengar suara gamelan. Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segala sesuatunya berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jai Manis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman, suatu demi satu orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesinden kenamaan daerah ini.